Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin sekalian. Kali ini kita akan memulai podcast pada malam ini yang akan membahas topik seru seputar dunia politik, ekonomi politik tepatnya, yaitu merkantilisme. Untuk ngobrol kali ini kita datangkan narasumber spesial bernama Qurrata Ayunin Fauzia. Bagaimana kabarnya? Semuanya, alhamdulillah saya baik. Baik, di sini narasumber akan menjelaskan terkait dengan konsep, sejarah, dampak dan kebijakan ekonomi pada masa itu yang terkait dengan merkantilisme pada abad-abad yang lalu. Baik, lanjut. Oke, langsung saja. Banyak orang yang sering mendengar kata merkantilisme, tetapi mungkin masih banyak yang bingung apa yang dimaksud dengan merkantilisme itu. Tolong Mbak Ayun jelaskan apa itu merkantilisme dan kenapa ia muncul di Eropa pada abad ke-16 sampai ke-18. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Hazam atas kesempatan dan waktunya. Saya sangat bahagia gitu kan bisa dapat datang di podcast kita pada kali ini. Jadi merkantilisme ini adalah satu aliran ekonomi yang dia itu lahir pada antara abad ke-16 sampai abad ke-18. Nah, lahirnya ini dari transisi bangsa Eropa dari sistem pemerintahan yang awalnya feodalisme menjadi sistem negara bangsa. Nah, merkantilisme ini berpusat pada sistem ekonomi yang berpusat pada negara. Jadi semua pada saat itu semua sistem perdagangan, semua sistem ekonomi itu semuanya dikelola oleh negara. Nah, dampak kebijakan yang dikelola oleh negara ini, jadi kayak negara ini kan mempusatkan ekonomi pada dirinya sendiri ya, untuk memperkuat kedaulatannya sendiri. Nah, soalnya pada saat itu juga negara-negara berpikir, bangsa-bangsa berpikir pada saat itu bahwa kekayaan sama dengan kekuatan. Jadi bagi mereka kekayaan itu dapat memperkuat kedaulatan mereka. Kan mereka baru paham nih kalau misalnya kedaulatan mereka ini bisa aja terintervensi sama negara orang lain gitu kan. Nah, makanya dengan itu mereka berusaha untuk berlomba-lomba memperkuat negaranya masing-masing dalam sistem ekonomi tadi. Sistem ekonominya tadi. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menarik tadi penjelasan dari Mbak Ayun terkait dengan penjelasan singkat terkait merkantilisme dan kemunculannya di Eropa pada abad 16 sampai 18. Lanjut ke topik yang berikutnya nih, saya agak memancing ya tadi pertanyaannya itu akhirnya keluar. Kalau bicara soal prinsipnya, saya pernah mendengar istilah surplus perdagangan nih. Iya, benar. Inikah konsep penting banget apakah ini merupakan konsep yang sangat penting dalam mekanisme merkantilisme dalam tanda kutip? Dan salah satu tokohnya itu ya saya pernah baca adalah Thomas More ya. Iya, benar. Bisa ceritakan nggak apa maksud surplus perdagangan itu? Ya. Terima kasih. Ya, jadi kita tahu kan kalau misalnya merkantilisme itu kan dia sistem ekonomi pas awal-awal nih ya, pas zaman istilahnya negara-negara atau manusia ini pada nyadar gitu loh posisinya mereka ini di sistem internasional, hubungan internasional. Jadi merkantilisme ini sebenarnya nggak ada tokoh utama pendirinya, jadi dia langsung ada gitu kan. Sistem ekonominya ini ada karena kesadaran dari manusia-manusia pemerintah-pemerintahnya negara masing-masing. Gitu. Nah, tapi di dalam sistemnya ini ya, yang gimana akhirnya bisa terjadi kolonialisme, habis itu terjadi penjajahan, habis itu kayak bangsa Eropa kayak Inggris kan mereka menjelajah dan mengarungi samudra, mereka ketemu ini kan benua Amerika. Nah, itu salah satu pendirinya, salah satu tokoh gagasannya itu kayak Thomas More tadi, itu dia dari Inggris. Jadi dia mengeluarkan gagasan berupa surplus perdagangan yang akhirnya menjadi kebijakan di Inggris pada saat itu. Judul kebijakannya kalau nggak salah saya ingat itu Attachment Acts. Jadi Attachment Acts ini dia bikin undang-undang hukum gitu, mewajibkan koloni-koloni Inggris ini untuk berdagang ke mereka aja. Ya kan, habis itu surplus perdagangan ini mereka memperbanyak ekspor daripada memperbanyak impor. Kan kekayaan zaman dulu nih emas dan perak ya. Nah,
mereka berpikir kalau misalnya selain menambang habis itu menjajah koloni-koloni mereka sendiri, itu mereka juga berpikir untuk membangun ekonominya sendiri gitu. Jadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada negara-negara lain, koloni-koloni yang lain. Kan kalau misalnya koloni yang lain kehabisan emas pun, ya mereka nggak ada sumber masuk kekayaan itu. Nah, habis itu jadi karena surplus perdagangan ini kan memperbanyak ekspor daripada impor. Kan ekspor kan berarti kita jual sumber daya kita keluar, kan otomatis uang emas itu dan perak itu masuk kita. Daripada impor kan kita berarti mengeluarkan emas sama perak demi ini kan sumber daya gitu, beli sumber daya. Nah, itulah. Tapi inti dari merkantilis ini kan mereka mencari kekayaan itu demi memperkuat negaranya sendiri, memperkuat kedaulatan. Baik, oke, itu menarik sekali. Kalau kita bicara terkait dengan konsep ini pada hari ini, gitu, dalam artian memang merkantilisme itu kita lihat bagaimana aplikasinya dalam hari ini. Kalau hal itu terjadi, kira-kira contoh kebijakan merkantilisme apa yang bisa kita lihat di negara-negara Eropa atau bahkan negara kita hari ini gitu? Ada contohnya atau gimana? Merkantilisme itu mewarisi pada zaman sekarang ya. Mewarisnya itu proteksionisme. Proteksionisme. Kebijakan kita bisa ngambil contoh studi kasus itu pas zaman COVID-19 yang kemarin, yang Shopee di-banned karena terlalu banyak mengimpor barang. Itu kan di studi kasus itu kan, di kasus itu maksudnya kita otomatis Indonesia kan membeli banyak barang impor kan, otomatis itu merugikan UMKM Indonesia. Karena kita banyak keluar uang. Iya, benar, banyak uang yang keluar, habis itu tapi merugikan perekonomian lokal sendiri. Sedangkan kita nggak dapat income dari barang-barang impor itu kan, karena banyak lockdown segala macam kan. Nah, salah satunya itu. Proteksionisme yang dijalankan sama Indonesia di sini adalah membuat kebijakan untuk membatasi impor itu dan menaikkan tarif pajak bea cukai untuk barang-barang impor. Nah, itu salah satu warisan merkantilisme hingga saat ini. Ya, baik sekali. Oke. Ternyata memang konsep merkantilisme ini di hari ini di era modern ini juga masih ada gitu ya, terkait dengan proteksionisme yang masih ada tadi. Kemudian ini menjelang terakhir nih, Mbak Yun. Ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil atau manfaat apa atau konsep seperti apa yang kira-kira bisa bermanfaat dari merkantilisme ini untuk kemajuan perekonomian kita di masa modern atau di masa depan gitu, kurang lebih? Yang bisa diambil dari merkantilisme sih kayaknya proteksionisme. Iya, yang tadi itu proteksionisme. Terus jadi ada lagi? Ya, kayaknya sih itu doang. Itu aja, ya. Kan kita maksudnya kita bisa ngelihat gitu kan, kalau misalnya perekonomian setiap negara kan ya demi untuk memajukan negara masing-masing kan. Betul. Kayak Amerika nih misalnya, Amerika kan dia banyak merangkul negara-negara bagian, habis itu banyak rekonsiliasi intervensi sama negara-negara Timur Tengah. Salah satunya mungkin ya kasus Afghanistan kalau saya nggak salah itu. Nah, itu salah satunya, tapi itu mereka melancarkan maksudnya intervensi itu ya demi untuk memperkuat hegemoni dia gitu kan di di kancah internasional. Jadi intinya negara itu ya berusaha untuk memperkuat kedaulatannya mereka atau hegemoni sama pengaruhnya mereka gitu. Berarti bisa kekuatan militer itu dipakai dalam usaha untuk ini gitu? Kekuatan militer itu kekuatan gimana itu maksudnya? Kekuatan militer itu dipakai sebagai usaha untuk menekan supaya perdagangan negara itu hanya ke satu negara saja gitu. Satu negara. Kalau intervensi kalau itu ini ya, maksudnya berarti maksudnya ke pertahanan. Bisa jadi ya. Gitu. Tapi apa bisa dihubungkan ke merkantilisme tadi konsepnya? Bisa. Ya. Cuma kan di sini pusatnya merkantilisme itu mengatur ekonomi untuk memperkuat kedaulatan. Karena jika ada kekayaan, otomatis juga militernya nanti kuat. Gitu ya. Berarti memang ada benang merah di antara dua hal tersebut. Oke. Baik, kita terima kasih banyak kepada Mbak Ayun sudah memberikan penjelasan yang sangat ringkas tapi jelas, tidak bertele-tele terkait dengan konsep merkantilisme. Kemudian kontemplasi dunia kita pada hari ini juga sejarahnya. Baik, begitu saja teman-teman sekalian obrolan kita singkat podcast kita pada malam hari ini. Stay alert, stay learning, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.